Barat Ridwan Kamil Minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Menurut WHO, pandemi merupakan skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya, sebagaimana dilaporkan dalam The Guardian. Nah, pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding dengan epidemi, atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding dengan jumlah yang terjadi di normalnya. WHO pastinya memiliki alasan untuk menetapkan sebuah wabah menjadi sebuah pandemi. Menyatakan suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberikan alarm kepada pemerintah di semua negara untuk meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mencegah maupun menangani wabah ini. Hal ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran penyakit ini melalui komunitas. Dalam menentukan suatu wabah untuk menjadi suatu pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematiannya atau infeksi, atau juga jumlah negara yang terdampak. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil contoh pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah bidang kesehatan, baik itu di kesehatan fisik maupun kesehatan psikisnya. Nah, pengaruh pandemi COVID-19 ini dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menjadi menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular akan virus COVID-19 ini, sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Selain itu, banyak juga tenaga kesehatan yang berguguran akibat pandemi ini karena faktor bisa tertular dari COVID-19 maupun faktor kelelahan karena jumlah pasien yang membludak dalam waktu yang singkat. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan saja, melainkan aspek kehidupan yang lain seperti aspek ekonomi dan sosial. Nah, kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial dan karantina wilayah itu berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Nah, penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan diikuti dengan dampak ekonomi lainnya seperti peningkatan tingkat pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini selanjutnya adalah memicu adanya dampak di aspek yang lain seperti aspek sosial. Penduduk miskin merupakan salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, dikutip dari Whitehead 2021. Selain itu, Bank Dunia juga telah memprediksikan peningkatan jumlah penduduk miskin global pada masa pandemi akan meningkat.
Kehadiran wabah pandemi COVID-19 tentunya banyak memberikan dampak yang cukup serius, serta pengaruh yang tidak biasa pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak yang terjadi pada kesehatan fisik saja, namun kondisi psikologis individu dan masyarakat pun ikut terpengaruh juga. Seperti yang dikatakan oleh Brooke dan teman-temannya 2020, bahwa ada beberapa dampak psikologis ketika pandemi yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, yakni gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder, kecemasan, kebingungan, kegelisahan, frustasi, ketakutan akan afeksi, insomnia, dan merasa tidak berdaya, serta gangguan psikologis yang lebih serius lainnya. Ketika COVID-19 mulai ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, semua masyarakat merasakan kepanikan, terlebih semua media dan pemberitaan yang secara serentak dan terlalu memfokuskan pada berita-berita mengerikan tentang COVID-19 ini. Pemberlakuan physical distancing pun memicu pengaruh pada kesehatan mental masyarakat. Menurut Iqbal 2020, tingkat stres semakin tinggi ketika para perusahaan dan pabrik tutup sehingga harus mem-PHK banyak pegawainya, sehingga rasa bosan yang memicu stres karena masyarakat merasa dikekang dan tidak bisa mengekspresikan diri seperti biasanya. Melonjaknya kasus COVID-19 ini menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai macam masalah-masalah yang ditimbulkan. Jika masalah-masalah ini tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan dampak buruk yang dapat dirasakan. Pada bidang kesehatan, dampak buruk ini tidak hanya dialami oleh pasien saja, tetapi juga tenaga medis seperti dokter dan perawat. Contohnya, banyak angka kasus kematian yang terus meningkat dikarenakan tingkat penularan yang tinggi, menjadikan penuhnya pasien yang dirawat dan kurangnya fasilitas rumah sakit, yang mengakibatkan tenaga medis menjadi kewalahan dan penularan terjadi di lingkup medis seperti banyak dokter dan perawat yang tertular dan akhirnya meninggal, sehingga hal ini juga akan mengganggu kesehatan mental. Situasi kerja yang tidak memadai dalam mengurangi bahaya kontaminasi, beban kerja yang berlebihan, perasaan frustasi, diskriminasi, perasaan terisolasi, kurangnya dukungan, terjadinya gangguan kesehatan mental. Meskipun masalah kesehatan mental kian memburuk di era pandemi, namun investasi dalam penanggulangannya tidak ada peningkatan yang berarti. Hal ini ditandai dengan kurangnya sumber daya dan layanan, serta adanya kesenjangan pengobatan yang besar dan kurangnya sumber daya. Konsekuensi langsung dan tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini dapat berdampak pada peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sistem kesehatan di dunia mendapatkan tantangan karena peningkatan kasus kesehatan mental dan penambahan jumlah kelompok rentan. Gangguan kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya ini meningkatkan resiko keparahan penyakit dan kematian. Gangguan kecemasan akibat takut terinfeksi, sakit, kehilangan anggota keluarga, serta kelompok rentan secara sosial dan ekonomi menjadi masalah kesehatan mental yang dampaknya kemungkinan akan terasa secara jangka panjang. Hal ini membutuhkan kebijakan pencegahan secara sistematis oleh semua negara. Kesejahteraan kesehatan jiwa ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Pandemi COVID-19 ini dengan transmisi penularan yang masif dan tingkat kematian yang tinggi menyebabkan masalah yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan baru yang wajib dilakukan oleh masyarakat, yaitu melakukan pembatasan sosial atau social distancing. Selain berdampak langsung pada petugas medis dan kesehatan, peningkatan kasus gangguan kesehatan mental juga dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi di antaranya gejala kecemasan, depresi, dan trauma karena COVID-19. Pada Juli 2020, kasus bunuh diri terjadi pada pasien COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur dari lantai 6 rumah sakit karena depresi. Dikarenakan pasien 7 kali melakukan swab dan hasilnya selalu positif. Kasus ini menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memicu permasalahan kesehatan mental pada tahap yang memprihatinkan.
Survei mengenai kesehatan mental melalui sebuah periksa yang dihimpun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang disingkat PDSKJI yang dilakukan secara daring menjelaskan bahwa sebanyak 63% responden mengalami cemas dan 66% responden mengalami depresi akibat pandemi COVID-19. Gejala cemas utama adalah perasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah, dan sulit rileks. Sementara gejala depresi utama yang muncul adalah gangguan tidur, kurang percaya diri, lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Lebih lanjutnya, sebanyak 80% responden memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19 ini. Setidaknya, terdapat 4 faktor resiko utama depresi dari 14 umumnya yang ditemui yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini, yaitu isolasi dan social distancing, tekanan ekonomi, stres dan depresi pada tenaga kesehatan, dan stigma dan diskriminasi. Menjaga jarak fisik atau physical distancing menimbulkan banyak kecemasan masyarakat. Namun pada kasus ini, kerentanan terjadi pada masyarakat yang mempunyai resiko depresi dan individu yang hidup dalam kesendirian. Perasaan terasing akibat menjaga jarak sosial dan isolasi mandiri telah mengganggu aktivitas normal. Pandemi COVID-19 telah memicu krisis ekonomi global yang kemungkinan akan meningkatkan resiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi. Perasaan ketidakpastian, putus asa, dan tidak berharga meningkatkan angka bunuh diri. Di kota Tangerang contohnya, seorang pemuda berusia 20 tahun ini bunuh diri diduga karena pekerjaan tempat bekerja tidak beroperasi terdampak situasi pandemi COVID-19. Psikologi komunitas lahir sebagai jawaban atas kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi di sini psikologi komunitas dan psikologi sosial merupakan dua hal yang sama, di mana hal ini memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Jadi di sini peran psikologi komunitas terjun dalam bentuk participatory action research, membaur dengan subjek secara langsung untuk mengetahui lebih detail permasalahan yang terjadi. Dengan tujuan dari psikologi komunitas yang berupaya mengatasi masalah masyarakat secara meluas dan menekankan pada upaya pencegahan, prevensi, dan promosi dalam mengembangkan kompetensi sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekuatan positif yang dimiliki bersama, di mana dalam hal ini masyarakat itu memiliki kekuatan positif yang berpotensi besar untuk bisa cepat keluar dari permasalahan dan memperbaiki situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Di sini, peran psikologi komunitas memberi arahan atau strategi pemberdayaan, di mana pengertian pemberdayaan itu sendiri dalam psikologi komunitas adalah sebuah proses yang berlangsung dengan menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan, di mana proses tersebut menciptakan rasa saling menghargai dan saling menguntungkan, refleksi kritis, kegiatan partisipasi berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bermanfaat berdasarkan asas kesetaraan. Wibowo DKK dalam Sari 2016. Dalam hal ini, anggota masyarakat dapat terlibat aktif dalam pemberdayaan yang ada di masyarakat melalui proses pemilihan, usaha grassroots, yaitu ketika individu membentuk kelompok lalu mendefinisikan tujuan dan memilih metode untuk mencapai tujuan, atau diberikan mandat oleh pemerintah. Nah, keuntungan melakukan pemberdayaan komunitas di antaranya adalah terbangunnya perasaan anggota yang saling memiliki, perasaan bahwa anggota penting satu sama lain dan untuk kelompok, dan kepercayaan bersama dalam kebutuhan anggota akan melalui komitmen mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Indonesia dengan segala bentuk budaya dan kepercayaannya yang masuk dalam kategori kultural membutuhkan pendekatan yang berbeda. Adat serta kebiasaan orang Indonesia yang suka berkelompok tentu memberi satu ruang tersendiri bagi pengembangan ilmuwan, khususnya keilmuan psikologi.
Nah, khusus pada isu yang kelompok kami sampaikan ini menggunakan pendekatan kultural untuk memberikan intervensi pada masyarakat. Hal ini didasarkan pada kemampuan kultural yang dapat menunjukkan kinerja yang maksimal. Nah, maka dari itu, individu maupun komunitas yang dihadapi memiliki kondisi serta kepercayaan yang beragam. Dengan pendekatan kultural ini dapat memberikan intervensi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari komunitas tersebut. Nah, dalam hal ini contoh intervensi seperti halnya upaya pencegahan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, hal ini dimulai dengan promosi kesehatan yang ada di masyarakat, yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat tersebut seperti halnya kelompok pengajian, Karang Taruna, dan lain-lain. Bukan agar menjadi wadah masyarakat untuk mengetahui dan melindungi diri dan membuat mereka tidak cemas, stres, dan tetap bisa berpikir positif ketika dihadapkan dengan situasi pandemi. Nah, karena masyarakat memiliki bekal untuk menghadapi pandemi, tahu apa yang harus dilakukan saat hanya berada di rumah atau ketika diharuskan keluar rumah, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari virus penularan COVID-19. Nah, jadi dari hal itu diharapkan dengan pemberdayaan komunitas dapat terjadi perasaan sesama anggota saling memiliki perasaan bahwa anggota kelompok atau komunitas penting satu sama lain dalam kelompok, sehingga hal ini membantu untuk sama-sama saling menolong dan melindungi dan sama-sama bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini.